Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial penggunaan akademik UHAMK, kita akan mengaktifkan pop-up blocker terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu klik titik 3 di pojok atas kanan. Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih menu settings. Setelah masuk ke bagian tampilan menu settings, selanjutnya kita pilih menu privacy and security. Kemudian, setelah masuk ke tampilan Privacy and Security, selanjutnya kita pilih menu Site Settings. Setelah masuk pada tampilan Site Settings, kita scroll ke bawah dan pilih menu paling terakhir, yaitu Pop-ups and Ready Sets. Kemudian pada tahapan terakhir, di bagian Default Behavior, kita pilih radio button yang pertama, yaitu Sites can send pop-ups and use ready sets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman HAMKA Muda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau penggunaan akademik UHAMKA untuk mahasiswa baru. Langkah pertama, pada kolom Google Search Bar, kita ketikkan akademik UHAMKA. Selanjutnya, kita pilih hasil yang paling atas. Setelah masuk di tampilan halaman login, pada select box jenis user mahasiswa, kita pilih mahasiswa. Selanjutnya, pada input text name, kita masukkan NIM yang kita punya. Pastikan untuk mengisi NIM dengan benar. Selanjutnya, pada input text password, kita masukkan password yang kita punya. Pastikan untuk mengisi dengan benar. Setelah itu, klik button login. Di bagian menu home, digunakan untuk melihat data pribadi yang tersimpan di dalam database sistem akademik UHAMKA. Untuk melihat data lengkapnya, klik button View Biodata Lengkap. Di bagian View Biodata Lengkap akan menampilkan biodata pribadi kita seperti berikut ini. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat konten berupa pengumuman seperti pengumuman ujian akhir semester, jadwal bimbingan akademik mahasiswa, dan lain sebagainya. Di bagian menu View KRS dan KHS, digunakan untuk melihat data kartu hasil studi dan historis nilai. Untuk melihat data KHS, klik link View KHS. Hasilnya akan menampilkan kartu hasil studi seperti berikut ini. Untuk melihat data historis nilai, klik button Urut Semester. Hasilnya akan menampilkan nilai semester secara berurutan dari semester awal hingga semester akhir. Sedangkan button urut mata kuliah akan menampilkan nilai semester secara berurutan dari abjad A hingga abjad Z. Di bagian menu transkrip digunakan untuk melihat data transkrip akademik. Untuk melihat data transkrip, klik button View Transkrip. View transkrip ini akan menampilkan transkrip nilai secara berurutan menurut kode mata kuliah. Sedangkan button nilai secara kurikulum akan menampilkan nilai sesuai kurikulum secara berurutan dari semester awal hingga semester akhir. Di bagian menu tagihan digunakan untuk melihat data keuangan dan pembayaran yang pernah dilakukan. Untuk melihat data, klik button View Kartu Keuangan. View kartu keuangan ini akan menampilkan rincian seluruh keuangan dari semester awal hingga semester akhir. Sedangkan button view tagihan akan menampilkan tagihan yang harus dibayar. Sedangkan button download petunjuk pembayaran FA akan menampilkan tutorial pembayaran tagihan mahasiswa. Di bagian menu KRS akan menampilkan data KRS semester yang sedang ditempuh, seperti mata kuliah, kelas, SKS, jadwal kuliah, ruang, dan nama dosen. Selanjutnya, pada bagian menu KRS sisipan digunakan untuk mahasiswa yang ingin atau mengulangi mata kuliah atau biasa disebut semester antara. Selanjutnya di bagian jadwal ujian digunakan untuk melihat jadwal ujian sesuai data yang kita inputkan. Misalnya, pada select box tahun akademik, kita pilih 2023-2024. Selanjutnya, pada select box semester, kita pilih Gasal. Setelah itu, klik button cari. Hasilnya akan menampilkan jadwal ujian seperti mata kuliah, kelas,
jadwal UTS, jadwal UAS, ruang UTS, dan ruang UAS. Di bagian menu kartu ujian, digunakan untuk melihat kartu ujian sesuai data yang kita inputkan. Misalnya pada select box tahun akademik, kita pilih 2023-2024. Pada select box semester, kita pilih GASAL. Pada select box ujian, kita pilih UTS. Setelah itu, klik button Show. Hasilnya akan menampilkan kartu ujian seperti berikut ini. Selanjutnya, di bagian menu skripsi, digunakan untuk melihat data skripsi seperti judul skripsi, nama pembimbing, nama penguji, dan tanggal sidang skripsi. Di bagian menu kurikulum, digunakan untuk melihat data kurikulum pada program studi terkait. Misalnya, pada select box tahun akademik, kita pilih 2023-2024. Hasilnya akan menampilkan data seperti berikut ini. Selanjutnya, pada bagian menu jadwal dosen, digunakan untuk melihat jadwal mengajar dosen. Misalnya, pada select box tahun akademik, kita pilih 2023-2024. Selanjutnya, pada select box semester, kita pilih GASAL. Lalu, pada input teks, kita masukkan nama Ibu Nunik Pratiwi. Setelah itu, klik button cari. Hasilnya akan menampilkan data seperti berikut ini. Di bagian menu ketersediaan ruang, digunakan untuk melihat ketersediaan ruang. Misalnya pada select box tahun akademik, kita pilih 2023-2024. Pada select box semester, kita pilih ganjil. Pada periode pengecekan, kita pilih periode kuliah. Selanjutnya, pada select box hari, kita pilih Senin. Pada select box jam, kita pilih jam 8 sampai jam 10. Selanjutnya, pada select box lokasi kampus, kita pilih Pasar Rebo. Setelah itu, klik button cari. Hasilnya akan menampilkan data seperti berikut ini. Selanjutnya, di bagian menu SKPI, digunakan untuk menginputkan beberapa data SKPI. Misalnya, kita inputkan sertifikat PKM yang sudah pernah diikuti sebelumnya. Di bagian bukti pendukung, klik button Choose File, lalu pilih filenya. Kemudian, pada input teks jenis kegiatan, waktu mengikuti kegiatan, dan institusi penyelenggara, kita isi dengan menyesuaikan kegiatan masing-masing. Setelah semuanya telah terisi dengan benar, klik button simpan. Di bagian menu request surat keterangan, digunakan untuk permintaan surat keterangan. Misalnya, di bagian select box keperluan, kita pilih keterangan mahasiswa aktif. Lalu, di input teks keterangan lain, kita bisa isikan lebih detail terkait keterangan mahasiswa aktif. Misalnya, untuk keperluan praktik kerja lapangan. Setelah semuanya telah diisi dengan benar, klik button simpan permintaan baru. Selanjutnya, di bagian menu usulan data mahasiswa lulus, digunakan untuk melihat data mahasiswa lulus. Di bagian menu input data alumni, digunakan untuk melihat data alumni. Selanjutnya, di bagian menu help atau menu bantu, digunakan untuk menampilkan informasi terkait panduan akademik. Selanjutnya, di bagian menu ubah password, digunakan untuk mengubah password akademik. Misalnya, di bagian input teks password baru, kita inputkan password yang ingin kita ubah. Lalu, di bagian input teks konfirmasi password baru, kita inputkan password yang sama seperti tadi ketika kita menginputkan password baru. Jika semuanya sudah diisi, selanjutnya klik button submit. Terakhir, di bagian menu exit akan menampilkan sebuah pop-up seperti berikut ini. Jika ingin tetap berada di dalam website akademik UHAMKA, maka klik button cancel. Sebaliknya, jika yakin ingin keluar dari website akademik UHAMKA, maka klik button OK. Semoga dengan adanya tutorial penggunaan akademik ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan kata. Tetap semangat dan jangan ragu untuk meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.